Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang disebut juga Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda mukjizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih semuanya, selamat sore. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kalau Romo Kaisar dan Romo Vano sudah lulus dari misi di Papua, saya belum lulus. Saya baru 2,5 tahun misi di sana. Baru Jumat kemarin saya tiba di Jakarta. Biasanya udaranya 10 derajat, maka tiba di sini, apalagi di samping Frater Daniel, AC-nya sudah kencang, mungkin samping Frater Daniel tidak terasa kali ya. Habis dimakan dia kali ya. Mungkin saya selesai, selanjutnya dilanjutkan oleh Frater Daniel. Amin. Sudah keringat dingin dia ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, biasanya kalau saya ke stasi, saya selalu membawa kotak obat. Supaya kalau ada yang minta obat, saya bisa kasih. Dalam kotak obat itu tersisa hanya obat paracetamol dan obat diare. Lalu ada sepasang suami istri datang kepada saya. Istrinya sudah mengandung besar, mungkin mau melahirkan. Lalu datang mereka berdua, "Pater, tolongkah istri saya ini dia rasa mau sakit. Mau sakit itu mules gitu ya, mau melahirkan. Pater, bisakah berikan dia obat
dalam hati saya, obat apa supaya dia melahirkan gitu ya. Saya tidak tahu saya mau kasih apa gitu. Obat di saya hanya ada paracetamol dan diare. Saya pikir-pikir apa yang mau saya kasih ini. Paracetamol tidak mungkin, ini obat demam. Diare juga tidak mungkin, dia sedang hamil besar. Mungkin dia mau melahirkan ya, rasa-rasanya dia mau mules dan lain sebagainya. Maka tanpa pikir panjang, yang saya kasih adalah obat diare. Saya kasih, mama ini saya kasih ya obat diare. Tapi saya tidak bilang ini obat diare. Ini obat untuk mama supaya bisa melahirkan dengan cepat. Dengan doa dan lain sebagainya. Ketika saya pulang, saya pikir-pikir mengapa saya kasih obat diare. Ini dia diare apa mau melahirkan. Beda tipis dan lain sebagainya. Saya kasih obat diare dalam nama Yesus ya. 1 minggu kemudian, kedua orang ini, mama ini bisa melahirkan dengan selamat, puji Tuhan ya. Akhirnya datang kepada saya, Pater, puji Tuhan. Saya bisa melahirkan, akhirnya bayi kami bisa melahirkan dengan selamat. Ini berkat bantuan obat dan doa Pater. Dalam hati saya ternyata obat diare saya mujarab. Untung saya kasih obat diare. Kalau tidak tahu itu ya. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin hal-hal seperti itu bagi mereka sesuatu yang sangat biasa. Tetapi bagi saya itu sesuatu yang luar biasa. Bagaimana karya Tuhan sungguh terjadi bagi diri mereka. Hal yang kecil bisa menjadi sesuatu yang sangat-sangat sederhana. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kalau pada hari ini kita berbicara mengenai konsep kerahiman ilahi, Yesus bangkit. Dia bertanya kepada para murid, dia datang kepada para murid. Kita melihat kondisi para murid adalah kondisi kita semua. Kondisi para murid adalah kondisi kita semua, murid-murid Yesus, yang merasakan ketakutan, yang merasakan kegelisahan, yang merasakan situasi yang tidak berdaya, yang merasakan situasi ditinggal, yang merasakan pengalaman yang tidak menentu, yang merasakan pengalaman kacau, yang merasakan pengalaman seolah-olah saya berjuang, tetapi hasilnya sia-sia. Pengalaman yang dimana saya sudah mau Yesus ini membebaskan saya, tetapi hasilnya tidak dapat. Pengalaman yang dimana saya sudah berdoa, tetapi apa yang saya doakan berbeda dari kenyataan apa yang saya dapatkan. Pengalaman para murid adalah pengalaman kita semua. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Yesus menyapa kita 3 kali dengan kalimat yang sangat sederhana. Damai sejahtera bagi kita. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi saya. Damai sejahtera bagi Anda. Kalau kita bisa membayangkan saat ini dalam situasi apapun, Bapak Ibu semua dalam situasi yang mungkin saat ini berbeda-beda, situasi Bapak Ibu, situasi saya, situasi Anda, situasi frater, situasi Bapak Ibu semua. Kalau pada malam hari ini tiba-tiba Yesus ada di depan Bapak Ibu semua, hadir, datang, lalu tiba-tiba Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Oh, rasa-rasanya itu sangat tenang. Dalam pikiran kita, dalam hati kita, rasa-rasanya tenang. Mungkin itulah yang diwartakan oleh Paus Fransiskus. Mengapa suara kenabiannya selalu mengatakan damai, jangan perang, jangan berkelahi, mari bersatu, singkirkanlah ego semuanya.
Harus ada yang mengalah. Karena kalau tidak ada kata damai mau buat apa? Tidak ada kata kemajuan. Pasangan suami istri kalau bertengkar terus setiap hari, tidak ada kata damai, mau buat apa bagi anak-anaknya? Kalau negara perang terus, mau buat apa? Cina sudah ada astronot sampai ke bumi. Kalau negara itu perang terus, ya hanya berpikir tentang perang saja. Tidak ada kata kemajuan. Di daerah saya juga sama. Kalau terjadi perang terus, terjadi berantem terus, yang kita urusi hanya berantem terus. Mau memikirkan kemajuan tidak ada. Sama dalam rumah tangga, kalau tidak ada yang mengalah, semuanya egonya terus yang dipikirkan, tidak ada kata maju, tidak ada kata kemajuan. Bagaimana mau mengurusi anak-anaknya, bagaimana mau berpikir tentang kemajuan anaknya, berpikir tentang masalahnya aja pusing dan lain sebagainya. Maka saudara-saudari yang terkasih, betul pada hari ini Yesus mengatakan kepada kita 3 kali kata damai sejahtera bagi kamu. Hidup damai bukan berarti kita tidak ada masalah. Bahkan Thomas itu tidak percaya Yesus bangkit. Kita juga kadang hidup tidak percaya. Ada nggak sih kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Terkadang kita tidak percaya Tuhan. Kita melihat dulu buktinya. Yesus baik dalam hidup saya, buktinya apa? Kita lihat dulu kebaikan Tuhan. Oh iya betul, saya diselamatkan. Oh iya betul, Tuhan akhirnya menyembuhkan saya. Oh iya betul, akhirnya dalam pikiran dan dalam hati saya, Tuhan menolong saya melalui orang-orang di sekitar saya. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kerahiman ilahi itu bukan pertama-tama Allah yang mengampuni kita. Kata rahim itu sama seperti seorang wanita yang punya rahim, berarti Allah yang menghidupi kita, walaupun kita adalah orang-orang yang berdosa. Ini poinnya. 3 kali pada hari ini, damai, damai, dan damai. Kita boleh punya uang, kita boleh punya jabatan, kita boleh punya kekuasaan, kita boleh punya apapun, tapi kalau hati kita tidak damai, buat apa? Kalau hati kita rasanya kurang dan lain sebagainya, untuk apa kita hidup? Tidak ada kata damai. Maka betul pada hari ini, ketika Yesus menyapa para murid-muridnya, ketika Yesus diutus dan mengutus para murid-muridnya dengan kata damai, tenang dulu. Kalau kamu tidak tenang, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau pikiranmu tidak tenang, kamu tidak bisa berpikir dengan jernih. Nanti keputusanmu akan sembrono. Kalau kamu tidak tenang, maka kamu tidak bisa berbuat yang lebih. Kalau hatimu tidak damai pada hari ini, kamu akan kacau hidupmu. Kalau kamu hidup dalam kegelisahan, kalau kamu hidup dalam kekhawatiran, kalau batinmu gelisah, batinmu bergemuruh, hidupmu semuanya kacau, kamu tidak bisa melangkah lebih. Maka Yesus menyapa para muridnya dengan kata damai sejahtera bagi kamu. 3 kali Yesus mengatakan, hai para murid, tenang, aku ada di sampingmu. Barulah setelah itu para murid menjadi berani untuk bersaksi tentang Kristus yang bangkit. Maka mari, saudara-saudari yang terkasih, semoga pikiran, hati, dan tindakan kita, apakah ada kata damai itu? Apakah ada damai di dalam hati kita semua? Apakah kita mengupayakan damai
di dalam keluarga, di dalam lingkungan, di dalam hal-hal kecil yang kita lakukan sehari-hari. Kalau bertengkar terus, kalau berkelahi terus, kalau kita hanya memikirkan ego terus, tidak akan ada hal-hal yang besar yang akan terjadi. Kalau satu lingkungan dia berantem terus, dia hanya memikirkan ego terus, dia hanya ngomongin orang terus, tidak akan sesuatu yang besar terjadi. Kalau dia tidak kompak, tidak akan dia sesuatu yang besar terjadi. Sesuatu yang besar terjadi kalau ada kompak, menurunkan ego, dan lain sebagainya. Maka mari, saudara-saudari yang terkasih, semoga saya dan kita semua mengupayakan damai. Dari diri kita sendiri, baru kita bisa mengupayakan damai itu bagi orang-orang di sekitar kita, lingkungan, dan kondisi sosial kita. Lihat hati kita dulu. Apakah hati saya, hati Bapak Ibu semua, hati Anda, apakah pada hari ini hati kita semua itu damai, itu tenang? Ada masalah? Iya. Ada persoalan? Iya. Tetapi tetap tenang, tetap damai, tetap datang kepada Tuhan. Dimuliakan nama Tuhan kini dan sepanjang segala masa.